Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Motifan Maulana akan menjelaskan metode SAW. Pengertian SAW. Metode SAW Simple Additive Thinking adalah salah satu metode pengambilan keputusan dalam analisis multi kriteria yang digunakan untuk menyeleksi alternatif memberikan bobot pada kriteria. Kemudian melakukan normalisasi data dan perkalian antara bobot kriteria dan nilai pada setiap alternatif. Nah, langkah-langkah umum dalam metode SAW. Yang pertama, menentukan kriteria. Yang kedua, menentukan variabel kriteria. Yang ketiga, melakukan perhitungan. Yang keempat, melakukan rankingan dan pengurutan. Metode ini sangat berguna dalam berbagai konteks seperti pemilihan supplier terbaik, pemilihan karyawan, atau pengambilan keputusan terkait investasi, di mana terdapat beberapa faktor atau kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Nah, studi kasus konten kreator terbaik. Kriteria yang digunakan adalah C1, follower, penggemar yang dimiliki. C2, penghasilan dari konten. C3, rata-rata engagement, ukuran kinerja sebuah konten. Dari masing-masing kriteria tersebut dibuat variabel-variabel yang diberi sebuah nilai bobot dalam bentuk angka. Angka-angka ini bebas ditentukan. Misal, range dari 1, B5 atau 1, atau 0 tuh. Pada studi di atas kita akan mengambil range dari 1, 5. Di beberapa referensi, ada yang menyebut ini dengan nama variabel atau ada juga yang menyebutnya dengan nama subkriteria. Tapi intinya sama saja. Dan di sini kita akan menyebutnya dengan nama kriteria. Nah, kriteria C1. Semakin tinggi jabatan, semakin besar nilainya. Saya di sini menggunakan benefit. Follower. Nah, kalau sedang itu nilainya 1, banyak nilainya 2, sangat banyak nilainya 3. Kriteria C2, semakin besar angka, semakin bagus nilainya. Penghasilan besar itu nilainya 3, sedang 2, lalu kecil itu 1. Kriteria C3, semakin besar angka, semakin bagus nilainya. Rata-rata engagement. Kalau sangat baik nilainya 3, baik 2, cukup 1. Bobot kriteria. Dari setiap kriteria yang digunakan, semuanya akan diberikan nilai bobot. Pengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria atas dasar pertimbangan sendiri atau biasanya dari hasil survei atau kuesioner. Kriteria C1 bobotnya itu 70, normalisasinya 0,7. Kriteria C2 bobotnya 20, normalisasi 0,2. C3 bobotnya 100, normalisasi 0,1. Dan bobot kriteria disederhanakan dengan cara membagi jumlah bobot dengan total bobot. Perhitungan. Setiap kreator diberi nilai sesuai variabel yang ada di setiap kriteria data awal. Nah, contohnya nama kreator ini. MRBIS, Olajin KSI, CPWUL, Red Ending, Kerli D'Amelio. Nah, kriterianya seperti ini. Data normalisasi. Data normalisasi ditentukan sesuai kategorinya. Yang pertama, pada kategori benefit, nilai kriteria dibagi nilai maksimal. Kedua, pada kategori cost, nilai minimal dibagi kriteria. Nama kreatornya sama seperti ini, dan ini contoh kriterianya. Hasil atau rankingan. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, cara menghitungnya seperti ini. 0,7 kali 1 plus 0,2 kali 0, 0,666 plus 0,1 kali 1 sama dengan
1,8332. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Sekian penjelasan atau paparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.